akan kita upload kembali di YouTube insyaallah. Yang kedua, dan juga kalau mau mendengarkannya juga bisa di Anchor ya, podcast di podcast Adoleko atau juga di Telegram juga ada di Telegram dengan username Adoleko. Ini bisa disaksikan di sana. Baik, selanjutnya juga akan kita membahas bagaimana teknik publikasi. Nah, beliau ini orang juga berpengalaman sama seperti Pak Dr. Fali Fizul Haq. Beliau ini juga telah mengeluarkan sebuah buku Tangan-Tangan Alam yang diterbitkan oleh Gramedia. Dan juga karya beliau juga banyak keluar di koran dan juga di koran-koran, bahkan pernah keluar di koran nasional, koran Republika nggak salah. Ya, kepada Bapak Dafri Saputra, bagaimana? Udah bisa? Bisa ya? Ya, Oke, bisa Pak. kepada Bapak Dewasa Saputra disilahkan untuk menyampaikan diskusinya. Nanti kita akan ada sesi diskusi ya, dan juga ada sesi tanya jawab kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, juga bisa bertanya di kolom chat atau juga ada handshake itu bisa dilakukan. Baik, kepada uh, uh, Bapak Dewasa Saputra dipersilahkan. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar semua yang streaming hari ini? Semoga walaupun kita di rumah, kita tetap selalu bersemangat menghadapi hari-hari kita yang berat ini ya. Langsung saja saya mencoba membahas tentang publikasi karya. Yang timbul dari pertanyaan penulis itu setelah jadi karyanya, baik itu fiksi ataupun non-fiksi, lalu kita mau apa lagi terhadap karya kita itu? Saya biasa menyebutnya dengan nafas karya. Jadi karya kita itu sebaiknya seorang penulis harus terus melanjutkan, harus terus memanjangkan nafas dari karyanya. Akan sia-sia saja sebuah karya yang bagus jika terus tersembunyi di laci atau dinikmati sendiri saja. Alangkah baiknya jika kita berbagi ide, berbagi inspirasi tentang karya kita. Mana tahu bisa menjadi inspirasi juga untuk pembaca. Saya mengutip perkataan dari Pramudia Anantatur, katanya adalah menulis adalah sebuah keberanian. Tapi menurut saya sekarang mempublikasikan tulisan itu menjadi bukti dari keberanian itu. Nah, nafas karya ini harus kita terus panjangkan dari sebuah karya. Bisa itu melalui surat kabar, penerbit, media sosial, ataupun yang lainnya. Kali ini kita lebih membahas kepada media sosial. Karena apa? Karena media sosial itu menyimpan sebuah keajaiban. Ini saya buktikan ketika saya menulis tentang novel yang baru saya yang tahun lalu diterbitkan oleh Gramedia, sebuah novel silat, novel petualangan dengan judul Tangan-Tangan Alam. Sebelumnya menjadi sebuah serial cerita panjang, cerita bersambung yang terus dibuat koran Singgal Minggu setiap hari Minggu selama 3 tahunan. Setelah itu saya mencoba mengirimnya menjadi novel ke penerbit dan kebetulan diterima. Sedikit sharing kenapa saya menulis novel. Biasanya saya sudah mencoba banyak jenis tulisan, puisi, cerpen, opini, bahkan lagu, pantun, skenario, sudah saya coba. Lalu saya mencoba menantang diri saya untuk menulis dengan beda versi saya coba. Maka saya menantang diri saya untuk menulis itu. Facebook menjadi sebuah media yang sangat berpengaruh kita dalam saya menulis. Kenapa? Karena dari Facebook lah saya mulai memberikan karya-karya saya kepada pembaca. Terlebih ketika itu saya awal-awal tulisan Tangan-Tangan Alam ini selesai, sebelumnya saya bertanya kepada Pemret Singgalang, apakah Singgalang dari naskah Cerbung Silat. Setelah itu dibahasnya bahwa sedang ada ya. Setelah itu belum tahu. Jadi ketika awal memulai memperkenalkan naskah, sebaiknya kita berani untuk menunjukkan naskah kita kepada orang-orang yang kita rasa akan menerima karya kita. Ketika ini saya belum kenal dengan Pak Khairul Jasmi, tapi saya berani aja untuk inbox beliau. Padahal saya belum pernah tahu sebelumnya, sekedar iseng aja menanyakan apakah ada kolom untuk membuat cerita bersambung setelah Makmur Saka ini. Nah setelah itu, karena katanya sebelumnya tidak
belum tahu, maka dari tahun 2012 ini saya mencoba mengansur-ansur menulis tentang cerita bersambung itu. Selama 3 tahun saya tulis setiap babnya, saya ansur-ansur, dan pada tahun 2014 setelah jadi, saya coba di kembali inbox beliau, saya katakan bahwa saya mencoba menyambung mata rantai penulis cerita silat, lalu saya mengirim tulisan itu. Dan tanggapan beliau keesokan harinya dikatakannya bahwa sudah tertekan kontrak oleh penulis lain, tapi dicobanya baca dulu sehari atau 2 hari ini kalau cocok untuk dimuat di edisi minggu. Dan akhirnya beberapa hari kemudian tulisan bersambung saya dimuat di Singgalang edisi minggu pada tanggal 5 Oktober 2014. Nah, setelah itu sampai pada 2016, selama 3 tahun tulisan ini terus dimuat setiap hari Minggu di Harian Singgalang. Setelah selesai, saya ingin terus memperpanjang nafas tulisan saya, yang ini dengan mencoba menjadikannya novel. Ketika ikut itu, saya coba kirim ke redaksi Diva Press. Dan balasannya agak sedikit mengecewakan, karena katanya sedang cut off pada naskah fiksi untuk sementara waktu. Saya waktu itu belum berani mengirim ke penerbit sekelas Gramedia, karena menurut kabar-kabar, menurut bacaan, katanya agak sulit menerbitkan di sana. Maka saya coba dulu untuk penerbit lainnya. Selanjutnya saya coba juga ke penerbit Basa Basi. Lagi-lagi dapat balasan, naskah sedang ditutup, jika dibuka akan dikabari kembali. Nah, setelah itu saya coba beranikan diri, langsung saja saya terjun ke Gramedia. Walaupun ini cuma sekedar iseng-isengan aja. Saya coba kirim melalui email, saya coba kirim juga melalui pos, hard copy-nya. Pada bulan Oktober 2017, ini pemberitahuan bahwa naskah sudah sampai, dan saya menunggu sampai bulan Mei 2018. Ketika itu baru ada email balasan dari editor, bahwa katanya menaruh minat pada naskah saya. Dan sepanjang bulan Mei ini juga terus dilakukan diskusi bersama editor. Baik itu tentang ide cerita, banyak itu perubahan yang terjadi dari versi cerita bersambung sampai ke novel ini, cukup banyak perbedaan ceritanya. Hingga dikatakannya bahwa kurang ada, setelah proses editor masih banyak proses-proses lain yang harus dilalui. Sampai akhirnya pada bulan Maret saya menandatangani kontrak dengan Gramedia, dan pada bulan April 2019 naskah novel saya diterbitkan oleh Gramedia. Setelah itu juga dilakukan bedah buku dan launching. Beberapa fotonya ketika itu di Padang dilakukan, dan kebetulan saya mengundang langsung Pak Khairul Jasmi sebagai editor Singgalang, yang sebagai pemimpin redaksi Singgalang yang menerima naskah saya ketika itu. Nah, beberapa foto yang juga pernah dalam suatu waktu novel saya menjadi peringkat 3 di Gramedia. Apa artinya? Jadi kalau bisa sebuah karya yang kita buat itu sedapat mungkin harus diperpanjang nafasnya, jangan terhenti saja. Ini saya mencoba menggambarkan dari tahun 2012 sampai 2014 saya menulis ceritanya, 2014 sampai 2017 dimuat secara bersambung di Surat Kabar Singgalang Minggu, 2017 saya tawarkan penerbit, 2018 saya dipinang Gramedia, proses editing, layout, sebagainya, 2017 cetak, terbit, dan buku. Nah, saya ada cita-cita lagi. Tahun 2020, apa yang akan saya lakukan untuk memperpanjang nafas karya tersebut? Dan karena belakangan juga banyak liburnya karena work from home, jadi saya coba ansur-ansur menulis skenario. Walaupun nanti diterima atau enggak, tapi setidaknya untuk karyanya menjadi bangkai di dalam laci. Maka sebaiknya kita harus mempublikasikannya dalam bentuk apapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat mantap ya apa yang disampaikan oleh Bapak Devren Saputra ini tentang bagaimana pengalaman beliau menerbitkan buku. Gitu ya Pak Pujangga. Kami ini Iya, adalah betul Pak. sahabat dekat ketika di kampus seangkatan, dan juga kita ini sering berdua-dua ya dulu ketika kampus. Ya, bagi kawan-kawan yang mau bertanya
Silakan mau bertanya atau melalui chat juga bisa, atau mau bertanya langsung kepada kedua tokoh ini juga bisa. Atau Nidona, Sipil 2008 mau bertanya nggak sama Depres Saputra ini? Dan juga mungkin untuk Fadli dulu ya pertanyaan. Ini tentang ide menulis, Fadli. Ini kan kebanyakan rata-rata ini pemula, mereka ini sulit untuk bagaimana menulisnya. Kadang-kadang ada terpikirkan ide, tapi nggak tahu bagaimana cara menulisnya. Sebenarnya apa yang kurang dan motivasi apa yang kurang atau apa yang harus dilakukan sebenarnya ketika awal menulis ketika ada ide tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang harus ditulis. Ya Bapak Fadli, apakah kedengaran suaranya? Iya, saya bisa. Ya, mungkin Pak Fadli bisa jelaskan apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin ada niat sekali untuk menulis, tapi nggak tahu bagaimana memunculkan kata-kata yang baik dalam penulisan. Dan juga apa media yang bagus untuk pemula untuk menulis ini? Mungkin Pak Fadli bisa menjawab. Ya, media yang bagus untuk pemula menulis ya media sosial gitu ya. Artinya semua orang bisa bikin media sosialnya gampang gitu. Dan semua orang bisa menulis apapun di situ tanpa perlu khawatir diterbitkan atau tidak gitu ya. Pasti diterbitkan karena kita sendiri yang menerbitkan. Cuman masalahnya ketika beberapa teman-teman ikut bergabung dengan komunitas saya, komunitas penulisan, dia bertanya gimana caranya supaya kita bisa pede untuk mempublikasikan tulisan kita di media gitu ya. Nah, karena kita merasanya tulisan kita jelek gitu. Jelek. Jadi malu untuk mempublikasikan gitu ya. Ya namanya juga kita belajar menulis. Ketika awal kita menulis itu tulisan kita ya begitu adanya gitu. Tapi semakin sering kita menulis dan panjang perjalanan kita, maka ketika kita baca tulisan kita di awal-awal itu kitanya sendiri yang malu gitu. Kok bisa saya menulis seperti ini ya gitu. Kok bisa saya menulis seperti itu gitu. Tapi ketika teman-teman atau Bapak Ibu sekalian sudah menulis dan berani mempublikasikan tulisannya, itu satu langkah yang sudah lebih gitu, yang sudah maju daripada yang lainnya. Mungkin ada sebagian orang yang akan mengkritik tulisan kita, tapi itu tak masalah, karena dia yang mengkritik sendiri pun tak pernah ada tulisannya. Jadi ya namanya juga di media sosial pasti ada reaksi gitu. Karena ada like gitu. Untung di Facebook nggak ada dislike gitu. Tapi mungkin komentar netizen itu seperti pisau gitu. Ya, Jadi itu medianya. Kalau untuk menemukan ide, yang paling gampang itu adalah yang paling dekat dengan kita. Jadi mungkin ada ibu, bapak di sini atau beberapa teman-teman yang mungkin berstatus sebagai ASN, contohnya seperti itu. Kemudian apalagi yang guru, gitu. Ketika guru bisa menulis buku dan itu bisa menjadi tambahan poin ya. Saya nggak tahu apa ininya. Pokoknya kalau dosen seperti itu, kalau dosen ini menulis buku itu bisa jadi ini ya tambahan untuk apa lah gitu ya. Nah mungkin kalau guru bisa juga untuk menunjang sertifikasi dan semacam kita tulis gitu. Apa yang ditulis yang paling dekat dengan kita gitu. Yang paling dekat misalkan bidang yang kita ajar itu tentang biologi gitu. Maka tulis buku tentang biologi. Nah, apa mungkin kita ngajarnya itu sosiologi atau apa ya tulis buku yang terkait dengan itu gitu. Yang berkaitan dengan itu. Pokoknya yang paling gampang, yang paling dekat dengan kita. Kemarin saya nulis buku, walaupun itu diterbitkan secara indie gitu ya. Saya nulisnya buku tentang pelajar gitu. Karena saya masih pelajar waktu itu, maksudnya masih menjadi mahasiswa ya. Dan saya baru tamat akhir Desember tahun lalu gitu. Nah, berarti saya punya pengalaman yang tinggal saya tulis saja gitu. 134 halaman buku ya di ukuran buku gitu itu bisa diselesaikan dalam 1 bulan gitu ya. Nah itu gampang karena kita sudah mengalami itu dan kita tinggal menulisnya saja gitu. Jadi yang paling gampang, yang paling dekat dengan kita. Kalau misalkan ada teman-teman pelajar di sini ya tentang dunia pelajar gitu. Bagaimana pelajar begini, bagaimana pelajar begitu. Nah itu mungkin sederhananya Pak Rahmat. Oh iya, bagus sekali Pak. Sangat menginspirasi sebenarnya Pak tentang bagaimana teknik menulis Bapak ini. Baik, selanjutnya ini ada juga pertanyaan buat Pak Dafres Saputra, Pak Bujangga. Ini dari Nidona, Sipil 08. Mungkin bisa diaktifkan aja apanya Pak. Ayah, bagus. Nampak ganteng Bapak Dafres ini. Ya, ini ada pertanyaan dari Nidona melalui Zoom chat. Ini ada awalnya kan ia mau tanya, awalnya dapat kontak media cetak itu bagaimana? Dari kenalan atau aja atau bagaimana itu? Pertanyaan Nidona.
Mungkin Bapak Dafresa Mm. Putra bisa menjawab dari mana dapat kontak-kontak beliau itu? Dia memang lebih banyak ke cari sendiri di Google. Biasanya itu ada email resmi media atau email resmi penerbit itu memang yang biasa tertera di Google, di media resmi atau di website resmi penerbit itu biasanya memang itu. Itu itu untuk dia menampung karya di situ semua. Tinggal cari aja, searching. Biasanya ada di Google tuh Pak ya, nomor kontak Ada. beliau atau Biasanya ke email pakai email email ya. media atau email penerbit. Oh. Biasanya kalau Ada. untuk editing buku Pak, untuk editing buku, Ya. ini apakah kita menyewa orang atau ada tim dari Gramedia itu yang melakukan editing? Kalau ketika saya waktu itu ada tim dari mereka semua, dari layout, dari desain cover, dari editing, proofreader namanya ada juga untuk mengedit titik komanya dari mereka semua. Jadi kita tapi tetap kita harus saling diskusi untuk mengetahui progres naskah kita gimana. Kita juga boleh ngasih saran ke mereka gitu. Oh, berarti biasanya diskusi melalui email Pak ya. Yang kedua, Ya, email jarak semua, ya. semua dengan email. Ya, jaraknya antara Bapak awal memberikan memberikan naskah sampai akhirnya terbit itu kira-kira berapa bulan tuh Pak? Atau berapa Itu tahun kah? hampir 6 bulan, 8 bulanan dari Oktober 2017 kirim, Mei 2018 baru dapat balasan dari editor. Jadi kalau misalnya nggak dimuat, mereka nggak balas, didiamkan saja. Oh ya, baik ini juga ada pertanyaan kedua bagi untuk Pak Fadli. Pak Fadli, connect ya. Ini Pak tentang kepenulisan Pak dari Nidona juga. Kalau menulis novel itu, apakah lebih baik dari awal kita menentukan outline dari awal sampai ending dulu atau mengalir saja tanpa tahu endingnya? Ya bagaimana Pak Fadli? Itu novel ya, kalau novel bagusnya Pak Dafriansa yang menjawab. Tapi untuk outline itu ya dari awal sebenarnya gitu. Kan itu kan yang akan jadi panduan. Yang akan jadi panduan kita menulis nanti seperti apa. Jadi kalau mau dibuat itu per babnya apa. Nah, misalkan bab ini gitu. Kalau menulis novel itu jadinya harus ini ya, harus runut gitu. Karena ada alurnya, kecuali kalau alurnya bolak-balik ya. Saya nggak tahu juga kalau alurnya maju ya dari awal ditulis. Tapi kalau misalkan kita sudah punya outline gitu, kerangkanya atau kita buat itu pakai mind map gitu ya. Jadi bab ini kita tahu nih tokohnya ngapain gitu ya. Nanti konfliknya apa, siapa saja yang akan berperan di situ dan semacam gitu. Jadi sudah dikotak-kotakan. Jadi kalau misalnya bosan nulis bab 1, ya mungkin bab 5 gitu ya. Itu nanti lompat ke bab 12 gitu ya. Kalau bisa seperti itu gitu. Tapi kalau nulis ini ya, menulis artikel itu sebaiknya memang ditulis kalau artikel ya. Karena apa ya, kalau kita tidak punya outline itu nanti artikel kita ngambang atau kemana-mana bahasannya. Sementara dalam artikel itu cukup satu bahasan saja gitu, nggak ada banyak konflik. Gitu. Satu saja dan jangan ke yang lain gitu. Lanjutnya Pak Rian aja lah, Pak Daprianta yang menjelaskan tentang novel ya. Dikembalikan ya Pak. Ya, terima kasih Pak Fadli. Mungkin Bapak Dafresa Putra bisa menambahkan? Ya mungkin untuk awalnya memang perlu outline, sangat perlu malah agar kita tahu awalnya seperti apa, endingnya seperti apa, dan cerita seperti apa. Tapi kita juga jangan selalu terpaku agar supaya pikiran kita lebih liar ya jangan terus aja nulis, coba aja nulis, tapi tetap konsep kerangkanya sesuai dengan garis benang merah yang kita bikin gitu. Tapi tetap kita boleh aja berkreasi yang lebih dari itu. Jadi seiring perjalanan menulis akan tetap ada perubahan-perubahan ya nggak apa-apa. Itu, Pak. Oh ya, itu penjelasannya Nidona tentang bagaimana berpikir liar juga bagaimana beroutline-nya oleh Bapak Fadli dan juga Bapak Dafresa Putra. Baik, ini ada juga pertanyaan untuk keduanya. Ini dari Bu Fitra Murni. Ini bagaimana cara buat buku bergaya esai? Mungkin yang pertama coba jawab dulu sama Bapak Dafresa Putra. Bagaimana cara membuat buku bergaya esai?
Kalau esai itu lebih ke penulisan lepas, tapi tetap ada referensi-referensinya gitu Pak ya. Biasanya ada opini juga di dalamnya. Mungkin untuk buku bergaya esai ini ya bisa lebih kita cari seperti apa yang temanya sama dengan yang kita inginkan, seperti untuk kita pedomani penulisannya seperti apa gitu. Kita belajar dari buku-buku yang sebelumnya telah terbit untuk menjadi dasar kita penulisan, lebih ke seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Penyanggah. Baik, selanjutnya Pak Fadli mungkin bisa menjelaskan bagaimana cara membuat buku bergaya esai? Ya, esai itu dasarnya ada juga yang bilang itu artikel gitu ya. Cuman itu mungkin lebih dalam gitu ya. Lebih dalam dan pembahasannya juga lebih ini ya, lebih intens. Kalau misalkan kita nulis artikel saja, kita cuma ini ya, cuma menulis misalkan artikel tentang manfaat lidah buaya tadi gitu ya. Manfaat lidah buaya, jadi kita buat saja. Ternyata manfaat lidah buaya itu ada 10. Nah, kita bikin judulnya 10 manfaat lidah buaya untuk kesehatan gitu ya. Nah, itu saja dijelaskan gitu ya. Tapi tidak dijelaskan secara rinci kenapa manfaat itu bisa dapat gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tulis esai, kita bahas gitu di apa itu lidah buaya, kemudian nanti apa kandungannya gitu ya, kandungan lidah buaya, kemudian manfaatnya, cara pengolahannya dan semacam gitu ya. Yang memang lebih komprehensif lagi untuk membahas itu. Jadi apa topik kita itu yang akan dibahas secara dalam. Kalau artikel itu sekali duduk saja bisa dibaca dan tidak terlalu berat kalau saya memahaminya seperti itu. Nah, jadi kalau mau bikin buku tentang esai, biasanya dalam satu esai itu dia membawa satu satu topik khusus atau satu permasalahan yang akan dibahas nanti gitu ya. Mulai dari pertama dia perlu brainstorming gitu. Maksudnya kita menulis itu artikel esai itu kita perlu brainstorming tentang tentang masalahnya. Ini masalah ini penting nggak sih untuk dibahas gitu ya? Penting atau tidak untuk dibahas? Kalau misalkan penting, apa pentingnya gitu ya? Apa data yang berkaitan dengan itu? Misalkan data mengenai rakyat miskin gitu ya, yang tinggal di kolong jembatan dan semacam gitu. Kita beropini saja di situ nggak bisa gitu. Jadi memang harus cari tahu apakah memang ada itu orang yang tinggal di kolong jembatan itu lokasinya di mana gitu ya. Baru kita bahas. Nah, kita bahas itu ternyata di ini ada sekian orang, ada sekian itu gitu ya. Nah, bisa jadi kita perkaya tulisan kita dengan dengan mengikuti mereka atau menanyakan ini semacamnya. Jadi intinya di dalam essay itu ada permasalahan gitu ya. Permasalahan yang dibahas, kemudian solusi yang diberikan. Di beberapa artikel essay, misalnya di beberapa tulisan-tulisan essay dan di lomba-lomba essay itu selalu dinilai. Kita pernah jadi juri lomba essay, topiknya tentang peran pemuda Islam gitu ya terhadap ini atau pengaruh gadget, apa lupa saya di revolusi industri 4.0 dan semacam gitu. Jadi mereka itu membahas dari industri 4.0-nya apa, karena itu yang akan menjadi topik pembahasan gitu ya. Kemudian apa plus minusnya itu, apa dampak positif yang diberikan dan apa dampak negatif yang diberikan oleh industri 4.0 gitu ya. Kemudian setelah itu bagaimana seorang pemuda muslim harus bersikap untuk menjawab tantangan-tantangan dari industri revolusi industri 4.0 itu gitu. Jadi intinya seperti itu. Dan itu biasanya harus banyak baca gitu ya. Harus banyak baca kalau kita mau bikin essay itu yang memang bernas gitu ya. Yang memang bernilai. Karena dia semi-semi ilmiah lah kalau menurut saya gitu ya. Kalau menurut saya artikel essay seperti itu. Tapi itu tergantung juga karena dicari betul definisi pastinya essay ini harus seperti apa. Karena ada juga lomba essay yang dia harus 10 halaman A4 gitu ya. Ada juga yang menulis essay cuman 2 sampai 3 halaman A4 gitu ya. Tergantung nanti penyusunannya seperti apa. Kalau kita mau nulisnya seperti apa juga essay-nya yaitu tergantung kita juga gitu ya. Yang penting cari saja satu model tulisan atau buku essay, kemudian itu kita baca dan bisa jadi polanya atau formatnya kita ambil. Saya kira gitu ya, kalau salah-salah mudah-mudahan saya dimaafkan gitu ya. Tapi sepengetahuan saya essay seperti itu.
Oh ya, bagus sekali ya Pak Fadli dan juga Pak Dafriasa Putra. Ini pertanyaan terakhir ya dari Erni Febrianti, Biologi 2009. Beliau ingin menanyakan bagaimana tips-tips menyusun kosakata dalam tulisan agar ketika dibaca menarik dan tidak kaku. Ini mungkin pertama kepada Bapak Fadli dulu untuk menjawabnya. Ya, itu menjadi apa ya, hal yang cukup memusingkan ya ketika kita baru awal-awal menulis gitu ya. Karena ketika saya periksa laporan ini, proposal penelitian atau laporan tugas akhir dari mahasiswa, mereka bahkan tidak bisa menulis dengan baik padahal sudah tahun 4 gitu ya. Gimana nggak bisa menulis dengan baiknya? Karena tulisannya itu tidak jelas polanya. Pola kalimat itu sebenarnya ada. Satu kalimat itu bisa dikatakan kalimat kalau dia punya subjek dan satu subjek dan satu predikat gitu ya. SP kalau kita belajarnya di sekolah dulu gitu ya. Tapi kalimat yang lengkap itu lengkap, ada objeknya, ada keterangannya. Biasanya di artikel-artikel ini, artikel-artikel umum, nah itu dilengkapi gitu. Kecuali kalau misalkan kita nulis karya sastra gitu ya, bisa saja SP aja gitu ya. Aku duduk titik, dia berdiri titik gitu ya. Aku minum ini dan semacam gitu, nggak masalah gitu. Tapi kalau kita nulis artikel umum, apalagi esai, itu harus lengkap ininya, subjeknya, predikatnya, objeknya, SPO lah minimal. Kalau misalkan nggak ada keterangannya tak masalah gitu ya. Nah jadi mulai dari situ, ketika kita awal menulis merangkai kata, ya buat itu gitu. Kalau kita belajar di SD dulu, ini mohon maaf kayak saya mengajarkan ini, tapi ini saya sharing ini, kemana saya belajar. Kalau kita belajar waktu SD bahasa Indonesia, itu kan ini Ibu Budi gitu ya, ini Bapak Budi gitu. Bapak Budi pergi ke pasar, Ibu Budi yang pergi ke pasar gitu. Bapak Budi mengopi di halaman atau di teras gitu. Nah, pola itu sebenarnya kita ini. Nah, ketika kita udah bisa bikin satu kalimat, nah selanjutnya bagaimana cara merangkai kalimat itu gitu ya. Karena ada juga kalimatnya udah selesai satu tapi nggak apa namanya tidak terangkai dengan baik ya, tidak mengalir. Nah, itulah pakai nanti yang namanya konjungsi gitu ya, kata hubung gitu ya. Bagaimana anak kalimat, induk kalimat gitu ya. Bagaimana kita membuat teksnya induktif atau deduktif dan semacam. Akhirnya itu kembali kepada konsep-konsep yang kita pelajari dalam pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Makanya kalau mau menulis artikel atau menulis esai, apalagi menulis artikel ilmiah, memang harus paham pola-pola ini, pola-pola kepenulisan itu. Kecuali kalau mau nulis ini ya, nulis puisi, itu ada azas namanya licentia poetica gitu ya. Nah, itu kita bebas mau nulis puisi seperti apa gitu ya. Dan makanya itu gampang sekali orang untuk membuat puisi, walaupun puisinya biasa-biasa saja gitu ya. Sementara puisi yang lebih dalam itu memang harus dengan perenungan yang lama gitu, agar bisa kita tulis puisi yang baik. Nah, itu ya kalau tentang artikel, pastikan subjeknya, predikatnya, dan objeknya ada. Nah, mungkin itu ya. Takutnya saya semakin lama berbicara gitu. Ya, terima kasih Bapak Fadli. Selanjutnya mungkin Bapak Dafresa Putra bisa memberikan sedikit bagaimana tentang menyusun kata-kata supaya tidak kaku dalam penulisan. Ya, jawabannya mungkin kita harus banyak baca, banyak kita tahu seperti apa bentuk-bentuk pola-pola kalimat yang unik, yang menarik, terlebih pada karya sastra. Ya, sepertinya putus ya sama Pak Dafresa Putra. Yang seperti beliau bilang, bahwasanya kalau ingin apa kita harus banyak baca. Jam terbang kita membaca itu harus banyak. Lihat aja di belakang apa background beliau lah itulah buku semuanya. Makanya kalau ingin menyusun kata-kata yang bagus maka banyaklah membaca. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya karena di hari dah jam setengah 12 lewat. Dan juga bagi kawan-kawan yang ingin mendengarkan secara ulang bisa dibuka di YouTube dan juga atau bisa juga mendengarkan podcastnya suara saja di Anchor, uh, Adulaiko nama channelnya atau juga di Telegram juga Adulaiko dan juga untuk file-filenya bisa insyaallah diunduh di
blog saya, blog adulaiko.blogspot.com. Bisa diunduh sana materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Fadli Hafizul Haq dan juga Dafres Saputra. Dan juga insya Allah ini juga akan ada di YouTube. Dan insya Allah hari Kamis kita juga akan ada acara itu sama seorang dosen UNAN. Beliau ini juga doktor dari Jepang. Ini membahas tentang rahasia tersembunyi di Telaga Kota Baru, Tanah Datar. Ini telaga ini terkenal angker ya. Maka kita akan bahas bersama beliau dari segi hal yang tersembunyi apa yang ingin beliau sampaikan kepada kita semuanya. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dan juga mohon maaf kepada kawan-kawan semuanya. Ini banyak kekurangan, banyak kesalahan teknis, mungkin ini kurang persiapan saya dan juga kurang berpengalaman ya. Makanya banyak kesalahan teknis yang saya lakukan di sini dan insya Allah besok-besok ini akan saya perbaikan lebih bagus lagi. Mungkin demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya atas kehadirannya dan juga terima kasih kepada narasumber keduanya telah menyampaikan pengalamannya. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sangat luar biasa sekarang ini. Baik, kita tutup saja acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.